Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu, judul renungan pada pagi hari ini adalah Salam. Di dalam perikop ini, Paulus memulai surat kepada jemaat di Korintus dengan memberikan penjelasan tentang identitas dirinya, yaitu sebagai Rasul Kristus Yesus. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Hal ini Paulus lakukan sebab bentuk surat yang Paulus buat adalah surat Helenistik yang memiliki ciri khas, yaitu menuliskan identitas diri dengan tujuan untuk menghubungkan dirinya dengan jemaat di Korintus. Hubungan yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Korintus adalah hubungan dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang yang hidup dalam panggilannya. Ya, Paulus dipanggil sebagai rasul, sedangkan jemaat di Korintus adalah kumpulan orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Kalimat dipanggil menjadi orang-orang kudus memiliki pengertian bahwa jemaat di Korintus dipanggil keluar dari cara hidup yang lama ke dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan demikian, Paulus dipanggil untuk menjadi rasul yang menguatkan jemaat, sedangkan jemaat di Korintus dipanggil Kristus Yesus untuk menjadi umat yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Saudara, ucapan salam yang dituliskan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus mengandung makna bahwa setiap kita memiliki panggilan dalam Tuhan, baik panggilan secara pribadi maupun secara komunal. Dalam ensiklopedia Alkitab, panggilan adalah tuntutan untuk menjadi milik Allah di dalam Kristus. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan yang kita tekuni saja, tetapi juga untuk menjadi milik Allah melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Saudara, mari kita hidupi panggilan kita dalam Kristus Yesus, baik dalam pekerjaan, tanggung jawab pelayanan kita, maupun keluarga serta masyarakat di mana kita tinggal, dengan cara hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, seperti integritas, kesetiaan, kebaikan, dan lain sebagainya, dan meninggalkan cara hidup yang dikuasai oleh dosa, seperti hawa nafsu, kemarahan, kemalasan, dan lain sebagainya, sehingga kehidupan kita senantiasa memuliakan Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai umat Allah? Mari berdoa dan meminta kekuatan kepada Roh Kudus untuk menolong kita tetap dapat hidup sebagai umat Allah di tengah dunia yang telah rusak oleh dosa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari kami mohon berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kami tidak terseret oleh arus dunia, kami tidak mengikuti dunia sedemikian rupa, kami tidak berkompromi dengan dunia, tapi kami tetap bisa memegang teguh nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga seperti domba yang diutus ke tengah serigala, kami bisa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya juga sepanjang hari ini setelah Allah berbicara secara pribadi ke dalam hati kami, Engkau menolong kami Tuhan di dalam setiap aktivitas tanggung jawab yang kami kerjakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.